Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SMAN 1 Lariang, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2024. LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari Kamis 30 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di UPTD SMAN 1 Lariang kelas 11 paket 1 dengan materi cabang iman mensyukuri nikmat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Jadi selanjutnya kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Reski Amalia? Oh, sakit. Siapa lagi? Ya, cuma satu orang ya yang sakit. Yang lain hadir semua. Jadi baiklah, kita doakan ya temannya yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali bergabung bersama kita ya semua. Amin. Oke, selanjutnya Ibu persilahkan kepada satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi silakan maju satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Yang lain boleh berdiri semua ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, silakan duduk kembali. Dan selanjutnya mari kita melakukan kegiatan ice breaking ya, agar
lebih bersemangat lagi. Oke, kita mulai untuk tepuk-tepuk Islam ya. Jadi dengarkan instruksinya Ibu ya. Langsung kalian peragakan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tepuk Islam, beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya. Cintai orang tua. Sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam, Islam, yeay. Tangan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasanya, tentunya kita kembali membahas materi yaitu mensyukuri nikmat. Namun pada pertemuan lalu juga pernah dibahas ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, baiklah Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang kita bahas nantinya atau yang hendak kita capai pada pertemuan ini ya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan secara jelas pengertian dan pentingnya mensyukuri nikmat sebagai bagian dari cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan baik secara lisan, tindakan maupun dengan hati. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dari mensyukuri nikmat terhadap diri sendiri, lingkungan, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan sikap syukur dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam situasi sulit dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah ada 4 tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai pada pertemuan ini ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Kira-kira ini terkait dengan mensyukuri nikmat. Jadi pertanyaannya itu adalah mengapa penting untuk selalu mensyukuri nikmat yang kita terima di setiap hari? Ada yang bisa jawab? Coba, ya silakan Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin Jawab. menjawab dari pertanyaan dari Ibu Guru, yaitu mengapa penting selalu mensyukuri nikmat yang kita terima setiap hari. Karena mensyukuri nikmat itu adalah cara untuk mengapresiasi apa yang kita miliki dan menjaga perspektif yang logis dalam hidup dalam hidup. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Anita. Tepuk tangan untuk Anita. Jadi coba anak-anakku sekalian perhatiannya, ada video pembelajaran terkait materi mensyukuri nikmat. Coba kalian simak baik-baik ya. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga hari-hari yang kita jalani benar-benar diisi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sikap yang penting untuk kita hadirkan sebagai seorang muslim yang baik adalah sikap untuk bersyukur. Syukur artinya melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas setiap apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Ada 2 jenis syukur yang bisa kita pahami. Yang pertama dan yang kedua, syakur. Maksudnya apa?
bersyukur walaupun yang kita dapatkan boleh jadi sesuatu yang tidak. Kenapa demikian? Karena kita percaya semua yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka bagaimana pelan-pelan kita belajar bersyukur? Yang pertama, syukurilah apa yang Allah berikan walaupun jumlahnya sedikit. Karena barang siapa yang bersyukur dengan yang sedikit, kelak Allah akan berikan tambahan. Yang kedua, belajar bersyukur dengan berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sungguh dia tidak berterima kasih kepada Allah. Baik, Ibu menambahkan sedikit terkait materi yang telah disampaikan dari video tadi tersebut, yaitu mensyukuri nikmat adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian atas segala karunia dan anugerahnya, baik itu berupa rezeki, kesehatan, ilmu, dan maupun hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian syukur merupakan salah satu cabang iman yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dengan bersyukur kita banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, dengan bersyukur dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menyadari atau mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur kita dapat meningkatkan kebahagiaan, ya. Jadi orang yang cenderung itu bersyukur, merasa hidupnya lebih puas, ya. Betul apa? Betul? Ya, betul ya. Kemudian selanjutnya, bersyukur dapat menambahkan nikmatnya, ya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya pasti aku akan tambahkan nikmatmu. Tetapi jika kamu ingkar mensyukuri nikmatku, ya, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Ya, jadi itu janji Allah dalam mensyukuri nikmat. Ya. Kemudian dengan bersyukur dapat menghindari sikap sombong. Ya, itu ya. Dengan bersyukur dapat menghindari sikap sombong. Kemudian, coba perhatikan di atas yang Ibu tampilkan ada beberapa bentuk rasa syukur, ya. Ada beberapa bentuk rasa syukur. Yang pertama, wujud syukur itu dengan hati. Artinya di sini kita menyadari atau mengakui bahwa apa yang kita terima setiap hari itu kita mensyukuri bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh makan bersama dengan keluarganya. Berarti niatnya menyadari bahwa segala nikmat yang ada di depannya patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, bentuk rasa syukur yang kedua dengan syukur lisan. Artinya apapun yang kita dapatkan, anugerah apapun yang kita peroleh, kita wajib mengucapkan kata alhamdulillah. Ya, ini wajib yang kita ucapkan, ya. Apapun sekecil apapun itu anugerah yang kita terima, wajib kita mengucapkan kata alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, syukur dengan perbuatan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa di video pembelajaran bahwa mari kita gunakan kebaikan yang ada, manfaatkan kebaikan yang ada pada diri kita.
nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kebaikan. Salah satunya adalah bersedekah. Ya, bersedekah memberikan manfaat kepada orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang kita miliki. Jadi sama-sama merasakan kebaikan. Nah, inilah yang kita salurkan. Jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengeluarkan sedekah kita. Ya. Jadi inilah ketiga bentuk perwujudan dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kita terapkan dalam kehidupan ini. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya terkait tadi materi yang Ibu paparkan, apakah kalian sudah memahami atau sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, baiklah kita melangkah ke kegiatan berikutnya ya, yaitu membentuk sebuah kelompok. Yang mana kelompok ini akan membuat sebuah proyek. Sebagaimana model pembelajaran kita yang kita bahas sekarang ini adalah model pembelajaran PJBL, yaitu menghasilkan sebuah karya. Apa itu karyanya? Ya, kalian membuat poster melalui aplikasi Canva. Nah, untuk memudahkan kalian membuat atau mendesain poster, baiklah Ibu akan menampilkan contoh tutorialnya ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi hari. Ini penting. Selamat datang di channel Pengalaman Ada. Saya tidak mau. Oke, sebelumnya kita harus punya aplikasi yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store. Lalu kita klik Canva yang akan muncul salinan di bagiannya adalah Word Design. Kemudian kita bisa klik poster. Lalu akan muncul tampilan template sekitar 50 tampilan yang bisa kalian pilih. Nah, di sini aplikasi Canva hanya bisa diakses secara online. Kalau diakses secara offline tidak akan. Kemudian kalian pilih. Itulah tadi contoh bagaimana cara mendesain aplikasi yang ada di Canva ya. Bagaimana, sudah paham? Ya, oke. Baik, bagaimana kelompoknya sudah terbentuk ya? Oke, jadi selanjutnya boleh kalian per kelompok merancang, mendesain poster. Silakan buka aplikasinya semua. Silakan buka aplikasinya masing-masing kelompok. Ya. Silakan buka aplikasinya. Bagaimana kalian bisa merancang, membuat desain yang ada di aplikasi Canva. Jadi dengan tujuannya untuk mempromosikan sikap rasa syukur ya. Ya, silakan. Silakan dirancang dulu desainnya. Sudah? Ya, silakan dirancang ya. Jika sudah selesai, silakan dikumpul di grup pembelajaran. Jadi silakan masing-masing kelompok mengirim hasil posternya, hasil karyanya di grup pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, teman-teman, inilah hasil desain poster kelompok kami mengenai mensyukuri nikmat. Nah, tentunya ada di dalamnya itu sebuah poin-poin mengenai mensyukuri nikmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kerja kami tentang membuat poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster kerja kelompok kami tentang manfaat mensyukuri nikmat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kaila sebagai moderator dan saya Alisa sebagai peneliti. Saya juga Surasuya saya Alisa sebagai pimpinan. Itulah nama-nama kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bang Seri untuk menjelaskan poster kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil desain poster kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yusuf Persimama sebagai moderator. Saya Alia sebagai pemateri. Dan nama saya Nabila sebagai pemateri. Dan nama saya Nabila sebagai pemateri. Dan perkenalkan, nama saya sebagai materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri. Jadi, poster yang kami buat dengan judul tips mensyukur nikmat tujuannya, mengapa kami mengambil tips untuk mensyukur nikmat untuk memberitahu kepada orang lain bagaimana cara kita untuk mensyukur nikmat. Di mana pada poster yang kami buat ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Di mana yang pertama itu menulis jurnal syukur. Setiap hari tulis 3 hal yang Anda syukuri. Ini bisa menjadi membantu Anda fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Dan yang kedua, mengungkapkan terima kasih. Di mana luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain di sekitar Anda. Hal ini bisa membuat Anda lebih menghargai kehadiran dan kontribusi mereka. Lalu dilanjutkan ke materi selanjutnya. Yang ketiga itu menghargai nama hidup. Sadarilah dan syukurilah hal kecil yang sering terlewatkan, dan yang indah atau dikandung positif sangat dipercaya. Dan yang terakhir, berbagi dengan orang lain. Berbagi kebahagiaan dan berkah yang Anda miliki dalam orang lain bisa membuat Anda merasa lebih bersyukur. Membantu orang lain juga bisa memberikan perspektif baru dan kehidupan bersyukur. Ingat perjuangan Anda, refleksi perjalanan hidup Anda, dan ingat bagaimana Anda telah melewati tantangan ini bisa membuat Anda lebih bersyukur atas pencapaian dan kekuatan Anda. Baik, terima kasih. Silakan kepada moderator. Baik, itulah pertanyaan dari poster kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir. Jadi itulah tadi masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil karyanya ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hasilnya alhamdulillah sangat bagus semua. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Oke. Dan selanjutnya ini terakhir ya. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, baiklah Ibu bagikan lembar kerja, asesmen atau evaluasi untuk bagaimana kalian memperdalam pengetahuannya mulai dari materi di awal materi sampai berakhirnya pembelajaran ya. Baik Ibu bagikan LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Oke? Bagaimana? Sudah selesai? Ya, baik, silakan dikumpul ya. Hasil kerjanya. Kelompok 3 Ibu. Di sana? Ya, oke, sudah selesai ya. Nah, ini lagi sudah? Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, karena materi kita hari ini sudah berakhir. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Anita. Baik, bagi teman-teman saya akan menyimpulkan dari mata pelajaran tadi mengenai mensyukur nikmat. Nah, mensyukur nikmat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup. Dengan bersyukur kita dapat hidup lebih harmonis, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anita. Nah, baik. Terkait materi yang telah kita bahas bersama, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Bagaimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, ya, bahagia ya? Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, baiklah saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya.
Baik, terima kasih pada anak-anakku semuanya atas segala perhatiannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Akhir kata, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.